menghambat proses pembentukan melanin. Jadi dia bekerja dengan cara menurunkan aktivitas atau produksi sintesis melanin. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand di channel Grandly. Bagaimana teman-teman? Semuanya pasti harus sehat semua ya, nggak boleh ada yang sakit, apalagi terkena COVID. Karena Dr. Grand selalu memberikan informasi-informasi terbaru terupdate buat kalian semuanya. Especially ya buat kecantikan ya, dan juga kegantengan. Harus naik satu tingkat levelnya. Oke, kali ini Dr. Grand akan membahas suatu produk obat yang ini sebenarnya di dalam dunia kedokteran dia itu termasuk obat K atau obat keras yang tidak boleh dijual bebas. Tetapi ketika dia menjadi suatu obat topikal atau krim ya, dia bisa menjadi obat yang atau suatu bahan yang bisa dijual secara bebas. Saya tidak tahu bagaimana pertimbangannya BPOM ataupun pihak-pihak yang terkait ya. Yang jelas obat asam tranexamat ini bisa menjadi bahan yang boleh dipakai dan dijual secara bebas. Kalau kita melihat secara garis besarnya, apa sih melasma itu? Bagaimana sih kok kulit kita ini bisa menjadi gelap ya? Terus fungsinya bagaimana? Oke, kalau kita melihat ngomong-ngomong secara gampang nih, melasma ini ada berbagai macam penyebab, yaitu salah satunya adalah genetik, terus itu juga ada kehamilan, kemudian ada kontrasepsi, kemudian ada paparan sinar ultraviolet. Jadi ketika terjadi permasalahan tersebut, melanin akan terbentuk lebih banyak ya, sehingga bagaimana caranya harus dihambat. Itu goal atau cara terapinya ya. Kalau secara lebih rincinya, maka goal terapinya itu ada 4, yaitu menurunkan aktivitas melanosit atau sel yang memproduksi melanin, kemudian menurunkan produksi dari melanin, kemudian juga atau menghancurkan melaninnya ya, bukan melanositnya tapi melaninnya, dan kemudian menghambat granul pada melanin. Itu goal ataupun tujuan dari penanganan melasma, ataupun bahkan bisa dipakai untuk mencerahkan kulit ya, karena yang dibikin kulit hitam adalah melanin. Nah, kalau kita melihat asam tranexamat ini merupakan zat yang berfungsi untuk menghambat fibrinolisis atau menghambat hancurnya penggumpalan darah. Jadi dia digunakan untuk pasien-pasien yang terjadi bleeding atau pendarahan. Itu bisa misalnya karena hemofilia ya. Hemofilia itu pasiennya nggak bisa darahnya nggak bisa membeku. Itu banyak pada orang-orang Inggris ya, terutama pada ratu, keluarga kerajaan Inggris. Nah, kalau kita melihat dari fungsi asam tranexamat untuk melanin, dia dengan cara memblok ikatan plasminogen menuju ke keratinosit, sehingga perubahan dari plasminogen menjadi plasmin terhambat. Nah, apa sih plasminogen dan plasmin ini? Nah, jadi dia adalah bahan untuk mengaktifasi atau memperkuat enzim tirosinase. Enzim tirosinase ini dia berfungsi untuk mengaktifkan L-dopa menjadi melanin. Jadi ibaratnya begini ya, rantai pembuatan melanin ya ini dihambat dengan menggunakan asam tranexamat atau tranexamic acid, sehingga keinginannya adalah melanin ini berkurang. Jadi dia bekerja dengan cara menurunkan aktivitas atau produksi sintesis melanin, bukan pada melanositnya, bukan pada melaninnya yang dihancurkan ataupun pada granulnya, tetapi menghambat proses pembentukan melanin.
Nah, dari sini dong ndak ya. Jadi harus dong lo ya. Meskipun ngerti ndak ngerti yo entekno wis. Ya, jadi gampang ya, melanin, melanosit. Nah, melanosit ini selnya, melanin ini hasil produksinya. Nah, melanosit ini menghasilkan melanin yang menyebabkan warna hitam atau warna kegelapan pada kulit ataupun melasma. Ini dihambat di tengah-tengah dengan cara pemberian asam tranexamat. Wes itu tok wes. Intinya seperti itu. Dia tengah-tengah kerjanya ya. Nggak usah terlalu jeru-jeru. Kok awakmu ngeluh kok ya. Nah, cara penggunaan asam tranexamat ini dalam skincare atau di dalam kecantikan ini ada 3 macam. Tetapi 2 macam ini ya, yang 2 ini harus atas resep dokter. Mengapa? Karena masih berupa bentuk obat K ya. Jadi menggunakan terapi oral dan injeksi ya. Terapi oral ini terapi minum itu bisa menggunakan 250 mg selama 2 kali sehari selama sekitar 4 bulan atau menggunakan kombinasi asam tranexamat 125 mg dengan ascorbic acid 50 mg 40 mg L-cysteine, habis itu ada 4 mg kalsium pantotenat dan juga pyridoxine 1 mg. Ini bisa meminum obat tersebut sekitar 3 kali. Kamu mau pakai merek apa bebas, pokoknya kandungannya itu ada penelitiannya. Jadi obat oral ini bisa menggunakan asam tranexamat, tapi kembali lagi harus dalam pengawasan dokter. Karena kembali lagi kita ngeliat tuh fungsi asam tranexamat adalah menstop supaya tidak terjadi penghancuran pembekuan darah. Bayangkan jika kamu kena stroke atau kamu kena jantung koroner, justru yang dibutuhkan adalah dilisiskan atau dihancurkan ya sumbatannya. Ketika malah terjadi penyumbatan ya wajar. Makanya penggunaan asam tranexamat secara oral ataupun injeksi ini harus dengan resep dokter dan dalam pengawasan seorang dokter. Ataupun juga bisa menggunakan teknik microneedling atau diinjeksi dengan asam tranexamat. Nah, microneedling ini ya macam-macam ya. Emang yang lebih keren dan yang lebih baru adalah microneedling pakai alat gitu ya. Berbeda dengan injeksi intradermal atau disuntik biasa, itu kalau nggak punya alat bisa menggunakan injeksi intradermal dengan asam tranexamat. Sedangkan untuk penggunaan secara topikal yang dijual bebas, ini kandungannya antara 3 sampai 5%. Beberapa ada yang bilang 3% ini sudah cukup bagus, ada yang 5% pun juga sudah bagus dibandingkan dengan hidroquinon ataupun formula Klingman yang mengandung hidroquinon, retinoid, dan steroid. Nah, perbedaannya pemberian asam tranexamat secara topikal ini jauh lebih aman, jauh lebih tidak menimbulkan efek daripada formula Klingman dan bisa digunakan dalam jangka yang cukup panjang. Ya, kalau dengan formula Klingman saya baca itu ada yang 2 bulan itu sudah mulai menimbulkan efek samping ya. Sedangkan pada asam tranexamat penggunaan secara 4 bulan ini masih baik-baik saja dan lebih direkomendasikan ya memang tidak bisa digunakan sebagai satu bahan yang hanya dipakai asam tranexamat saja, tidak, tetapi lebih disarankan sebagai kombinasi. Nah, kombinasi untuk dijual secara bebas, kita bisa menggunakan arbutin kayak kojic acid kayak seperti itu, niacinamide dicampur dengan tranexamat acid. Dan tentu saja jika terjadi pencampuran seperti itu, harganya jauh berbeda lah kalau menggunakan hanya niacinamide saja. Nah, dari berbagai penjelasan saya yang entah singkat, entah padat, entah bagaimana atau membingungkan ya, paling nggak kamu sudah tahu atau beberapa bahan-bahan yang baik dan benar-benar bermanfaat jika digunakan. Jadi jangan hanya melihat dari katanya, dari review, dari harganya. Kamu lihat komposisinya. Banyak banget
kosmetik atau skincare yang sebenarnya modalnya sangat murah. Yang mahal adalah cara dia melakukan branding ataupun ngiklan, itu yang mahal. Jadi kamu membayar untuk iklan atau branding. Yang paling penting adalah komposisi. Kamu harus benar-benar mengetahui komposisi dari skincare yang kamu pakai dan mengkondisikan sesuai dengan kondisi kulit kamu. Oke? Cukup sekian dulu info dari dokter agak setengah gendeng ini ya. Mau suka oke, nggak suka juga oke, dislike oke, unsubscribe juga sakarepmu, aku ora peduli. Dari awal aku tidak pernah berusaha untuk mencari subscriber banyak. Saya cuma dokter deso biasa. Yang penting aku berusaha untuk memberikan informasi-informasi terbaru, terupdate, dan juga supaya kamu lebih kritis dalam menyikapi persoalan skincare dan kesehatan. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!